sedikit membahas tentang materi yang akan kita lanjutkan, yakni tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Namun pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang dakwah. Sebelumnya mari kita gaungkan jargon sekolah kita, berilmu, berkarakter, mandiri. Teman-teman kelas 11 ya Ustadz banggakan, dakwah adalah sebuah kata yang merupakan masdar dari da'a yad'u, yang berarti seruan, panggilan, atau ajakan. Menurut istilah, dakwah ialah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil kepada orang atau kelompok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ajaran akidah, syariah, atau hukum, juga tentang akidah Islam. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita metode-metode dalam berdakwah di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita penggal potongan-potongan ayatnya, yang pertama adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, di situ ada serulah manusia atau kepada jalan Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil hikmah. Apa itu bil hikmah? Mari kita lihat. Bil hikmah adalah dengan yang namanya hikmah, yaitu kita dapat mengambil pendapat yang sesuai dengan masyarakat yang ada di sekitar kita, namun sekali lagi tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran. Jadi sesuatu yang furu'iyah. Kalau dicontohkan seperti ada yang kunut atau tidak kunut, lalu ada yang menggunakan basmalahnya dijaharkan atau disembunyikan. Lalu dengan hikmah adalah mengingatkan yang lain, namun tidak perlu menyebut nama orang, sebagaimana kita menceritakan sesuatu tetapi tidak menggunakan nama. Misalnya si Budi, kita mau menceritakan si Budi tapi tidak dengan menyebutkan namanya. Lalu juga kita menghindari yang namanya penampilan eksklusif, sehingga kita tidak terlalu berbeda dengan masyarakat. Jadi bilisani qaumi, yaitu mungkin kalau di masyarakat tersebut menggunakan sarung, kita pakai sarung, menggunakan kopiah, maka kita menggunakan kopiah. Jangan berbeda dengan masyarakat. Kita pakai celana, lalu kita pakai jas, tidak berpeci. Boleh memang sholat seperti itu. Namun ketika kita berdakwah dengan seperti itu, bisa jadi ditolak oleh masyarakat. Nah, maka haruslah pandai kita yang namanya dalam bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat, sehingga ikatan hubungan hati kita dengan masyarakat menjadi baik, dan dalam berdakwah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya bisa dilihat, jadi si ibu itu berdakwah dengan anak-anak yang ada di perdesaan. Dengan apa ya? Masyarakat seperti itu pakaiannya, si ibu mengikuti. Lalu mengambil hikmah di persawahan, tidak harus atau tidak mesti yang namanya di masjid, di gedung, ataupun di sekolahan. Bisa di alam lain, apa ya maksudnya di alam terbuka, Nah, lalu selanjutnya yaitu dengan wal mau'izah al hasanah atau pelajaran yang baik, yakni sebagaimana berceramah pada umumnya atau menyeru kepada orang lain dengan cara menyenangkan hati mereka, dengan tidak menyakiti perasaan orang yang kita ajak untuk masuk ke dalam agama ini atau untuk mengikuti jalan Allah ini. Lalu juga tidak memaksakan, karena la ikraha fid din, tapi bukan maksudnya nggak ada paksaan dalam beragama, bebas beragama, enggak. Tetapi kalau memang belum mau pakai sarung misalnya, ya nggak apa-apa. Misal belum mau sholat sunnah, nggak apa-apa. Tetapi yang penting sholat wajibnya harus terbiasa terlebih dahulu. Lalu dengan cara persuasif, tidak memaksakan ya. Jadi persuasif, ayo kita ke masjid bareng-bareng, nanti ada apa loh di masjid, seneng loh di masjid.
masjid kita ada wifi-nya loh sekarang, dan macam-macam dengan cara persuasif. Lalu kalau kita lihat contohnya biasa ya, kalau gambarnya ini gambar orang ceramah atau memberikan mau'izah hasanah atau memberikan pelajaran di tengah-tengah masyarakat, sekali lagi dengan cara yang baik. Lalu yang ketiga di dalam surat An-Nahl ayat 125 ini adalah dengan wajadilhum billati hiya ahsan, yakni bantahan dengan cara yang baik. Jadi bisa hampir mirip dengan berdebat, namun kalau berdebat kan kadang pakai emosi ya. Namun ketika wajadilhum billati hiya ahsan adalah saling bertukar pikiran dan informasi. Jadi enggak katanya. Jadi informasi kita jelas, apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan hadis tidak bertentangan dengan sains dan teknologi yang ada pada era sekarang atau di era teknologi dan informasi saat ini. Semuanya nyambung, dan ini biasanya menggunakan dalil nakli. Kalau teman-teman itu tidak percaya dengan Al-Quran, maka coba disambungkan dengan logika mereka. Bagaimanakah logika misalnya tentang Allah? Kenapa Tuhan itu ada satu? Lah, coba bayangin kalau kita menjadi pembantu nih, kita jadi pembantu, tapi majikan kita ada 2 atau 3. Majikan A nyuruh kita untuk ke pasar, majikan B nyuruh kita nyuci mobil, majikan C nyuruh bersihin rumah pada waktu yang bersamaan. Maka ketika kita cuma punya majikan 1, disuruh ke pasar, ya ke pasar, disuruh nyuci mobil, ya nyuci mobil, dan hal-hal lainnya. Begitu pula ketika Tuhan kita satu, Allah menyuruh kita berbuat baik, maka kita berbuat baik. Allah menyuruh kita sholat dengan cara ibadah tersebut, tidak dengan cara yang lainnya. Kalau kita lihat di gambar berikut, bahwa ini ada 2 orang yang sedang bercakap-cakap, ada balon bicaranya, itu saling melengkapi. Jadi tugas kita dalam berdakwah ini memahamkan teman-teman kita yang misal belum percaya dengan agama ini, atau masih ada keraguan, kita yang tadi Ustaz sampaikan. Jadi memberikan analogi yang mirip, analogi yang bisa diterima oleh teman-teman kita. Namun patut dipahami bahwa ini hanya orang-orang, nggak bisa semua orang. Kalau anak kecil malah nggak paham, anak kecil disampaikan kayak gitu, atau orang yang kurang berilmu kadang tidak paham. Maka disampaikan kepada orang yang berpikir kritis dan orang-orang yang biasanya ilmunya banyak, mau diajak berpikir. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau kurang jelas, kita akan lanjutkan di video selanjutnya atau di pelajaran-pelajaran berikutnya. Nanti ada lanjutan di ayat tersebut. Wa huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi, yaitu Allah yang lebih tahu siapa nanti yang mendapatkan hidayah atau tidak. Tugas kita hanya untuk berdakwah. Masalah orang-orang menerima dakwah kita atau menolak dakwah kita, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran PAI dan Budi Pekerti pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Bukan semoga, tetapi pasti bermanfaat kalau memang benar-benar dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ustaz ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.